Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kesempatan kali ini kami dari Bimbel Marketing memunculkan lagi cara jitu untuk materi partisiple, yaitu cara jitu yang kedua. Di cara jitu yang pertama sudah saya munculkan di video sebelumnya, silakan nanti Anda simak terkait dengan partisiple. Nah, langsung saja kawan-kawan. Di soal partisiple itu muncul soal seperti ini. Cara mengerjakannya bagaimana, Pak? Cara mengerjakannya gampang. Langsung saja saya kasih cara jitunya. Saya tidak berteori di sini karena konsepnya untuk video ini kan saya ingin berbagi cara jitu. Nah, kawan-kawan semuanya, Anda perhatikan ada cara jitu seperti ini dalam pengerjaan partisiple. Ya, bila ada seret, nah gitu ya, titik-titik. Bila ada bla 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 di awal kalimat, maka diterjemahkan bla bla bla. Ya, berarti gini, bila ada having verb 3, lanjutkan di awal kalimat, tulisan A ini seolah-olah Anda taruh di sini ya. Bila ada having verb 3 di awal kalimat, maka diterjemahkan setelah me. Nah, gitu. Setelah me atau setelah ber. Artinya penerjemahan ini nanti adalah dalam bentuk aktif. Berarti kalau demikian, setelah mengembangkan obat baru, ya, ini adalah trik yang pertama. Trik yang kedua untuk mengerjakan soal ini, siapa yang melakukan kegiatan di kalimat soal, maka dialah subjek kalimat berikutnya. Berarti Anda gunakan trik pertama dulu. Bila ada having verb 3 di awal kalimat, nah ini berarti nerjemahkannya adalah setelah. Berarti setelah mengembangkan obat-obatan baru, siapa yang mengembangkan obat-obatan baru? Dialah yang harus menjadi subjek di kalimat berikutnya. Logikanya nggak mungkin panitia. Logikanya adalah dokter. Jawabannya bisa C, bisa D. Nah, kawan-kawan, setelah subjek dokter di sini diikuti verb. Setelah yang C, setelah subjek diikuti to be verb 3. Ini adalah kalimat pasif. Kalau di sini adalah kalimat aktif. Nah, kita tinggal merangkai logika penerjemahan. Setelah menemukan obat baru, dokter mengundang untuk memberikan pidato atau sambutan, atau dokter diundang. Logikanya dokter diundang, maka jawabannya soal ini adalah yang C. Demikian kawan-kawan, untuk memahami yang namanya bila ada kalimat soal yang diawali dengan having verb 3, gitu ya. Sebagaimana di kalimat berikutnya, berarti soal ini sangat mudah. Setelah menyelesaikan, jangan lupa ya, setelah menyelesaikan, setelah me atau ber. Setelah menyelesaikan ujiannya, siapa yang ujian? Siapa yang ujian? Pasti yang ujian di sini adalah orang. Maka kalau ada benda salah, di sini ada tuti, di sini ada siswa, sama-sama orang. Setelah menyelesaikan ujian mereka, siswa-siswa atau tuti. Di sini kawan-kawan ada kata there, berarti jamak, maka jawaban D salah. Yang benar adalah jawaban yang B. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau demikian, soal nomor 3 ini setelah memenangkan kejuaraan pertama, ya, di sini the maksudnya ya. Oke, siapa yang memenangkan?
yang memenangkan nggak mungkin juri, nggak mungkin kawan-kawannya, nggak mungkin ibunya karena ibunya hanya mendukung, nggak mungkin beasiswa. Berarti jawabannya adalah yang C. Saya ingin menegaskan kawan-kawan, di sini kalimat participle itu subjek kalimat 1 dan subjek kalimat 2 berarti orang yang sama. Syaratnya harus seperti itu. Harus orang yang sama antara subjek 1 dan subjek 2. Baru boleh Anda hilangkan. Ya. Berarti kalau dirangkai after subjek plus predikat, koma subjek dan predikat. Saya kasih subjeknya sama. S ya, di sini sama. Maka ketika ini Anda hilangkan, maka subjek yang pertama ini juga harus hilang. Tinggal ini predikatnya Anda rubah menjadi having verb 3 ya. Aslinya adalah after he had won bla bla bla. Nah, ini Anda hilangkan. Ini hilang. Akhirnya ini had-nya menjadi having. Untuk soal nomor 3 adalah seperti itu, nomor 2 adalah konsepnya adalah ini, nomor 1 adalah konsepnya ini, yaitu subjeknya sama. Nah, sekarang ada soal berikutnya. Nah, ini setelah dilatih berarti di sini ada konsep. Bila ada having been verb 3 di awal kalimat, nah sama konsepnya sebenarnya di awal kalimat, maka diterjemahkan setelah di atau setelah ter. Berarti ini adalah pasif. Berarti cara menerjemahkannya adalah setelah dilatih. Yang dilatih pasti orang. Ya, di sini ada benda salah, di sini tidak ada salah, di sini ada orang, di sini ada orang. Employees itu adalah karyawan. Employee itu adalah karyawan. Nah, setelah dilatih selama sebulan, berarti jawaban C sama jawaban D ada potensi benar karena sama-sama dimulai dengan subjek orang. Karyawan-karyawan itu ditempatkan atau tidak ada karyawan yang ditempatkan? Lah, buat apa dilatih? Berarti jawaban D salah. Yang benar jawabannya adalah yang C. Selalu ingat konsep ini kawan-kawan ya. Oke, next berikutnya. Soal berikutnya. Nah, soal ini sekarang dibalik. Titik-titiknya di depan. Ya, berarti tinggal sampean baca subjek yang kedua ini. Guru itu menanyai pertanyaan kepada siswa-siswanya. Kapan? Kan gitu ya. Kapan guru-guru itu tanya? Maka jawabannya adalah setelah. Ya kan? Setelah atau setelah berarti cari jawabannya yang A. Kalau ini ditaruh di sini dirangkai menjadi terjemahannya setelah menyelesaikan penjelasannya guru itu bertanya. Nah, baru masuk akal, jawabannya adalah yang A. Untuk soal terakhir logikanya juga sama. Dia pergi tur ke Paris. Kapan? Berarti kalau ada jawab pertanyaan kapan, jawablah setelah. Kalau setelah, jawabannya harus having verb 3. Maka jawabannya adalah yang C. Oke kawan-kawan, demikian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.